Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini saya akan berbagi konten ya, atau memperkenalkan diri tentang Head Recovery Steam atau Head Recovery Thermal Heater. Nah, kebetulan kita dapat proyek di PT Terminal Nusantara Terpadu, yaitu kapal Titan 70. Lokasi dok ada di Bojonegoro, Merak ya, Banten. Nah, tim kru kita ini lagi melakukan erection atau loading atau untuk persiapan instalasi. Ini di mau loading ke dalam room kapal. Ya, di sini kita mau jelaskan tentang head recovery atau auxiliary thermal heater buatan PT Indira Dwi Mitra ya, PT Indira Dwi Mitra yang beralamat di Jalan Kalibaru, Pergudangan atau kawasan industri Laksana Pak ya, di Teluk Naga atau Pakuwaji. Nah, di sini thermal oil heater atau auxiliary thermal oil heater kita pasang di kapal Titan 70, yaitu untuk memanaskan dilute tank sama settling tank ya, settling tank. Kenapa sebelum dipasang thermal oil heater menggunakan steam boiler untuk memanaskan dilute tank sama storage tank. Jadi di situ ada cost yang lebih ya kalau pakai steam boiler, karena harus menyiapkan water treatment, harus menyiapkan chemical ya kan. Belum antisipasi untuk losses steam ya, karena ada penurunan temperatur. Kalau gas steam itu kalau udah penurunan temperatur ke 100 derajat akan menjadi air ya, atau dibilang kondensasi. Lain halnya dengan thermal oil heater. Thermal oil heater ini teknologi media panas menggunakan mineral oli atau sintetik oli sesuai temperatur yang diinginkan. Jadi kalau masih di bawah 300 derajat cukup pakai mineral oli. Kalau dia di atas 300 kami sarankan menggunakan sintetik oil. Jadi ada beberapa komponen untuk auxiliary thermal oil heater di flue gas, gas buang ya, atau hot gas dari chimney turbin atau genset. Di sini udah kita lakukan pengecekan, adalah temperatur gas buangnya adalah 300 derajat Celcius atau lebih. Makanya sangat memungkinkan dipasang namanya economizer thermal oil heater sebagai sumber panas yang tidak menggunakan burner. Ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan apabila sistem ini untuk bekerja dengan baik. Salah satunya kita unit thermal oil heater ini yang nanti dipasang di cerobong ya, thermal heater. Terus selain thermal heater kita ada expansion tank di sini sebagai penampung oli. Terus ada sun tank sebagai atau collecting tank ya, sebagai untuk pendingnya oli nanti apabila terjadi pemakaian. Terus di sini ada motor ya, atau pompa. Di sini ada pompa. Kita kebetulan pompanya menggunakan merek KSB. Ini ada 2 pompa. Selain pompa kita ada instrumen lainnya. Kita menggunakan thermocouple. Terus kita ada juga valve. Kita
menggunakan valve yang tipe Virosil ya. Biasanya produknya Ari Armaturen atau Spirak Saku. Terus di sini kita ada standard valve ya. Di sini ada standard valve. Di sini ada motor. Terus kita ada pressure indicator, ada 2 kita pasang, ya kan? Terus sebagai untuk kontrolnya, untuk input kontrolnya kita ada di sini ada pressure switch high, ada pressure switch low. Di sini juga ada thermocouple. Kita nanti disikon di sini di atas dekat outputnya inputnya atau outputnya thermal oil heater. Terus di sini juga kita ada pressure safety valve ya untuk menjaga keamanan apabila ada tekanan lebih. Sebenarnya sistem thermal oil heater ini maksimal sampai 5 bar ya, karena hanya tekanan sirkulasi pompa aja. Nah, sistem kerjanya itu media oli itu dimasukkan ke main pipa ini, kita isep dulu pakai pompa dari sini, masuk ke bodi thermal, langsung ke coil seat length, habis itu langsung ke delay tank, setelah merata lanjut ke expansion tank. Expansion tank ini biasanya kurang lebih 50% sampai 70%, nggak boleh lebih karena di sini ada side glass atau level kit. Nah, ini ada piping yang menuju ke safety valve, bisa di bypass nih kalau ada tekanan lebih. Ada pressure safety valve. Terus ini ada bypass juga dari atas untuk returnnya. Di sini yang masuk balikan dari oli, di sini di T di back. Terus yang lari ke bawah ini lari ke expansion tank, sun tank atau collecting tank, karena apabila terjadi luapan atau teroksidasi oli ini tidak tumpah kemana-mana tapi tertampung di sun tank atau collecting tank. Ini sebagai napasnya ya atau ventingnya si thermal oil tersebut, jadi aman ya. Nah, di sini kita pompanya menggunakan merek SB, ya, terus motornya kita pakai menggunakan IBB atau Siemens atau Elektrin dan setaranya. Terus coil thermal ini kita menggunakan pipa Mannesmann atau Benteler ya, produk Jerman. Memang pipa yang dirancang khusus untuk desain thermal heater atau steam boiler. Kalau bodinya kita biasa pakai mill steel atau plat kapal ya, seperti itu. Ini juga di delay tank kita pasang coil ya, coil sebagai pengantar panas ini seperti contoh, seperti ini semuanya, seperti contoh lah seperti ini. Di dalam mesin tank atau delay tank itu kita pasang coil pemanas sebagai pengantar panas seperti itu. Ya, di sini kenapa kita pasang auxiliary thermal oil heater atau economizer thermal heater, karena ini adalah desain alternatif yang sangat efisiensi ya. Kenapa? Memang pada start awal engine atau turbin itu menggunakan diesel oil ya, pertama pakai diesel oil. Tapi setelah diesel oil itu running atau bekerja, nanti kan akan mengeluarkan flue gas panas ya, itu 300 derajat. Ini kan kalori yang sayang kalau nggak dimanfaatkan, makanya kita manfaatin, kita pasang namanya heat recovery di sini, heat recovery atau auxiliary thermal oil heater, dengan tujuan setelah temperatur
panas ini sudah tercapai atau sudah sesuai set point, maka akan ditransfer ke tangki ini. Jadi sementara si steam boiler stop karena tidak dibutuhkan lagi, karena si thermal oil itu sudah cukup mengcover manasin drilling tank sama seteling bahan bakar kapal tersebut. Seperti itu. Jadi sangat efisiensi sekali gitu. Terus di sini juga dipasang, seandainya temperatur lebih, kita di sini sebenarnya dipasang namanya triway ya. Jadi apabila panas temperatur sudah tercapai, supaya ini nggak overheating, tetap ini sirkulasi terus, tapi dibikin triway di sini. Jadi lari ke expansion tank, hanya sirkulasi muter gitu aja, seperti itu. Jadi desainnya sangat aman dan alhamdulillah proyek tersebut sudah berjalan hampir 2 tahun, tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan olinya terjaga dengan baik dan jangan sampai overheat ya, asal SOP-nya dijalankan seperti itu. Nah, di sini terus ini tampak dari samping ya, ini economizer atau recovery thermal heater yang kita pasang, yaitu tingginya kurang lebih nih, tingginya sampai setek ya, 4 meter hampir 5 meter, tapi kalau tinggi bodinya sekitar nih 2 meter 50 ya. Ini jadi lebih tinggi daripada manusia. Ini oil inletnya, oil heaternya maksudnya, ini oil outletnya. Nah, ya, ini nanti akan tersambung ke sini ya, ini akan kesambung sini, terus sirkulasi terus dari pompa masuk ke bodi, terus sirkulasi kirim kalori panas, di sini diserap kalori panasnya. Nah, ini di sini langsung dibikin return pipe nih, return pipe-nya. Jadi ini di T masuk dalam, di satu masuk ke line sideline, yang satu masuk ke delete tank. Ini balikan atau return pipe, balikannya masuk ke sini, terus balik ke expansion tank, atau ya balik ke expansion tank, langsung dari expansion tank nanti lari ke body boiler. Seperti itu penjelasannya. Jadi ya, saya jelasin ya, PT Indira Dwi Mitra ya, expert di industri energi. Instalasi thermal oil heater atau heat recovery ya. Di sini modifikasi kapal Titan 70, instalasi thermal oil heater untuk memanaskan MFO, medium fuel oil. Batasan pekerjaan ya kan, rekayasa pengadaan produksi untuk penambahan sistem pemanasan selama berlayar, termasuk pemasangan pipa heater di dalam tangki bahan bakar, settling tank dan delete tank. Latar belakang untuk menghasilkan pembakaran sempurna pada engine pergerakan utama, maka MFO dipanaskan terlebih dahulu sampai temperatur idealnya di sekitaran 50-80 derajat maksimal ya, lebih. Sistem pemanasannya bisa menggunakan electric heater atau steam boiler atau menggunakan thermal heater. Lah ini makan biaya banyak, ini juga kosnya tinggi ya steam boiler. Ini perbandingan menggunakan pemanas dengan electric heater, komponen lebih ringkas. Heater bisa langsung diinstal di tangkinya, membutuhkan sumber listrik yang sangat besar. Lah di sini nih, ini kos yang tinggi nih. Biaya instalasi murah, biaya operasional mahal. Sumber listrik dari engine memerlukan bahan bakar. Nah itu pemborosan juga di sini. Instalasi thermal heater atau heat recovery perbandingan menggunakan pemanas dengan steam boiler existing. Tidak ada penambahan biaya untuk instalasi. Oke. Treatment air umpan boiler harus bagus. Ini biaya, membutuhkan tambahan raw water, biaya lagi. Sisi air harus di cleaning tiap 6 bulan. Nah ini kos lagi. Sisi api harus di cleaning setiap tahun idealnya.
Ini biaya memerlukan asupan bahan bakar atau tambahan saat konsumsi BBM 6.000 liter per bulan. Ini boros sekali kali input yang banyak ya. Harus melakukan penjagaan izin operasi atau periksa uji dari Depnaker setiap 3 tahun sekali atau uji material ya dengan kapal. Nah ini perbandingan menggunakan pemanas atau heat recovery thermal heater. Adapun penambahan biaya untuk instalasi thermal heater memerlukan oli sebagai media transfer panas. Oke, ini investasi pertama. Tidak ada perlakuan khusus terhadap oli ya, asal tidak oksidasi ya. Umur pakai oil sekitar 5-10 tahun, kebanyakan 10 tahun kalau temperatur rendah, tergantung kualitas olinya. Kualitas olinya kalau ada oli biasa masing-masing atau ada sintetik ada mineralnya. Tidak memerlukan penambahan oli kecuali bocor. Jadi sisi api harus di cleaning setiap tahun idealnya sama. Tidak ada keharusan bisa uji berkala, belum ada aturan atau undang-undang untuk sertifikat thermal heater. Kalau bencana kan sudah ya, mudah-mudahan kedepannya ini udah dibahas sama pemerintah ya. Memanfaatkan panas sisa engine sehingga lebih hemat penggunaan bahan bakar. Oke, saya mau klarifikasi tidak ada keharusan uji berkala karena di sini air transfer oil itu tidak ada tekanan sebenarnya, tekanan atmosferik, hanya tekanan pompa untuk sirkulasi, jadi sangat aman. Makanya pemerintah belum bikin aturan tersebut. Perhitungan kebutuhan energi untuk memanaskan medium fuel oil. Settling tank kapasitas 8.500 liter, dari tank kapasitas 8.000 liter. Nah, P sama dengan 0,9 ya. Jadi volume kalinya 16.000, ini tambahin 16.500 dikali 0,95 sama dengan 15.690 kg kilo ya. Jadi di sini hitungannya 15.000 dikali head capacity ini 2,2 nih capacity si MFO kali delta T selisih temperatur 80 dikurangi 30 ketemu 1724 250 kilojoule. Ini ketemu megakalori ini dibagi 0,24 harusnya. Jadi proses pemanasan MFO sampai suhu ideal di settling tank dan belly tank dengan thermal heater kapasitas 300 megakalori memerlukan waktu antara 1,5 sampai 2 jam. Wah cepat ya. Terus biaya-biaya, ini paling penting ya orang investasi. Biaya-biaya bahan bakar untuk steam boiler 3 tahun, pemakaian 1 bulan 6.000 liter kali 33 bulan, asumsi 1 bulan standar. Jadi 198 juta liter kali 8.000 rupiah sama dengan 1,58 miliar. Wah banyak yang bisa bayar karyawan. Biaya pengadaan air umpan boiler itu ya juga ini perlu digunakan karena chemical yang belum kita tulis ya. Karena chemical juga butuh biaya ya untuk pH-nya, injek pH dosing pump. Sementara pengadaan unit heat recovery thermal heater, harga unit thermal heater, pembelian oil termasuk jasa instalasi dan commissioning hanya memerlukan 1 M. Jadi ini belum nyampe setahun udah ini ya payback ya. Payback ini udah balik modal cepat. Sekitar 8 bulan udah balik modal. Sementara usia thermal heater bisa sampai 10 tahun. Berarti 9 tahun itu ya keuntungan ya, makanya sangat efisiensi thermal heater. Kesimpulan di sini, steam boiler per tahunnya memerlukan biaya tinggi untuk pembelian bahan bakar. Pemanasan MFO menggunakan heat recovery thermal oil heater tidak ada biaya untuk pembelian bahan bakar. Nah, ini PIP pengadaan thermal heater sama dengan 2 tahun. Nah, pressure ya. Baik steam boiler atau thermal heater harus dilakukan perawatan berkala untuk menghasilkan efisiensi maksimal. Yang jelas tapi kalau thermal heater itu dibilang free maintenance ya, karena media oli itu asal tidak ada kebocoran ya, asal tidak ada kebocoran tidak ada masalah. Makanya dibilang efisiensi energi ya.
itu bisa hemat 30-35% dari segi kos. Wah, itu luar biasa, kali sebulan, kali setahun, kali 10 tahun, nah, itu udah biaya semua yang dikeluarkan. Jadi gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat di dunia marine maupun di dunia industri lainnya. Apabila ada kebutuhan bisa hubungin kami, nama Radwan dari PT Indira Dwi Mitra sebagai tenaga penjual. Dan untuk lebih lengkapnya bisa lihat website kami atau company profil kami. Yang jelas di YouTube saya sudah saya tulis nomor HP dan di situ ada alamat biasanya di description paling bawah. Demikian atas perhatiannya, saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sukses selalu buat Anda.